Saudara, karena waktu saya sangat terbatas, tetapi pertemuan ini penting, saya mengantarkan sebentar saja mengenai pelaksanaan tugas Menko Polhukam dalam tahun terakhir ini dan menuju tahun 2023. Nah, tentu yang paling berkesan di publik di dunia internasional itu adalah penyelenggaraan G20 yang dari sudut pertahanan dan keamanan itu sangat baik. Kemudian itu juga yang mendukung acara-acara lain di bidang seremonial dan sebagainya itu dinilai sangat baik. Dan kita memang mengerahkan seluruh kekuatan yang kita miliki dalam ukuran keperluan sebuah G20 yang dihadiri oleh puluhan kepala negara dan kepala pemerintahan, sehingga itu berjalan aman dan baik. Itu satu. Kemudian kita juga membuka kasus-kasus korupsi yang besar melalui Kejaksaan Agung, melanjutkan apa yang sudah dilakukan tahun sebelumnya, di mana BUMN sendiri seperti Jiwasraya, kemudian Asabri dan sebagainya kita bawa ke pengadilan. Itu. Berikutnya pemilu. Tadi malam pemilu sudah semakin mantap untuk dilaksanakan pada tahun 2024 karena daftar pesertanya sudah ditetapkan sesuai dengan mekanisme dan tahapan yang disediakan. Jadi ada 18 parpol peserta pemilu yang sudah diundi tadi malam, ditambah dengan beberapa parpol lokal di Aceh. 17 ditambah dengan beberapa parpol lokal di Aceh. Nah, itu yang sudah kita lakukan. Kemudian saya ingin sampaikan juga penegakan HAM. Saudara, dulu tahun 2019 dan sebelumnya sidang tahunan Dewan HAM PBB selalu menyorot atau mencatat kemunduran maupun kemajuan HAM di berbagai negara, dan Indonesia selalu disoroti karena dianggap tidak maju dalam pemajuan HAM tahun 2019 dan sebelumnya. Sejak tahun 2020 sampai dengan 2022, artinya 3 tahun terakhir, sidang tahunan yang diselenggarakan setiap bulan Juni itu tidak lagi merujuk Indonesia. Indonesia tidak masuk di dalam catatan PBB dalam kasus pelanggaran HAM. Jadi kalau masih ada yang bicara PBB menyorot Indonesia dan lain-lain lah, pokoknya sekarang udah tidak masuk. Nah, ya tidak tahu tahun berikutnya kita akan tetap berusaha karena memang ada peristiwa-peristiwa yang agak besar, agak menghebohkan akhir-akhir ini. Itu mungkin akan berpengaruh terhadap sidang PBB, tetapi kita akan berusaha bahwa sorotan PBB terhadap pelanggaran HAM di suatu negara itu adalah pelanggaran HAM berat, bukan kriminal, gitu ya. Kalau kasus yang sekarang sedang berlangsung di pengadilan itu kan kriminal, itu kriminal berat, bukan pelanggaran HAM berat, itu kejahatan berat. Beda, kadang-kala orang tidak membedakan antara kejahatan
berat dan pelanggaran HAM berat. Beda secara hukum. Kalau pelanggaran HAM berat itu aktor pelakunya negara atau pejabat yang mewakili negara. Itu pelanggaran HAM berat. Tapi kalau kejahatan berat itu ya orang per orang, bukan sebagai aktor negara gitu. Dan biasanya kalau pelanggaran HAM berat itu terstruktur, sistematis dan masif syaratnya. Nah, itu tentang pelanggaran HAM. Kemudian keamanan di Papua juga kita masih mempunyai problem, tetapi akan segera dicarikan jalan keluar karena sebenarnya eskalasi keamanan di Papua itu sebenarnya terkait dengan perubahan kebijakan kita, pendekatan kita dalam menangani Papua, menekankan pada operasi teritorial, pemerintahan sipil, dan itu perlu penyesuaian agar nantinya tidak salah di dalam menerjemahkan istilah operasi teritorial itu. Nah itu soal penegakan hukum. Tadi kan ada beberapa waktu lalu Presiden memerintahkan kepada Menko Polhukam untuk melakukan reformasi peradilan. Ya kita usahakan sebisa mungkin dengan catatan menyelesaikan masalah-masalah hukum itu tidak mudah karena ada beberapa hal. Pertama, kita dibatasi oleh kewenangan sebagai negara yang menganut sistem demokrasi. Misalnya kalau kita mau reformasi Mahkamah Agung tuh tidak bisa sembarangan karena menurut Undang-Undang Dasar Mahkamah Agung tuh rumah sendiri sebagai rumah yudikatif. Kita tidak boleh ikut campur ke sana. Sekarang kami sedang melakukan diskusi bagaimana memperbaiki itu tanpa merusak struktur ketatanegaraan kita. Kita juga tidak bisa misalnya di dalam penegakan hukum kalau sesuatu rancangan undang-undang itu misalnya tidak benar atau diprotes oleh masyarakat, itu kan ranahnya di sana di DPR. Kita tidak bisa langsung melakukan langkah-langkah pembenahan di bidang pembentukan hukum, karena kalaupun kita ingin, kalau DPR tidak bisa juga, ada ranahnya sendiri. Itu satu, batas kewenangan dan lingkup-lingkup kekuasaan di dalam struktur ketatanegaraan kita. Lalu saudara, juga ada masalah di dalam penegakan hukum itu agak sulit karena kita sering terjerat kepada kebijakan masa lalu yang berdampak sekarang. Kan banyak orang berteriak, gimana sih pemerintah misalnya, yang sering saya katakan, gimana sih pemerintah itu kok membiarkan tanah-tanah negara dikuasai oleh asing, kok membiarkan tanah-tanah adat dicaplok untuk kepentingan industri, kok membiarkan IUP yang diwarnai dengan cara ilegal. Itu ya kita selesaikan. Tetapi misalnya menyangkut tanah negara yang katanya 87% tanah-tanah produktif itu dikuasai oleh asing, perusahaan asing. Mungkin angka itu berlebihan, tetapi bahwa ada yang begitu dan cukup banyak itu ya, cuma masalahnya nggak bisa kan kita menyelesaikan sekarang. Kalau kontrak mereka, perusahaan-perusahaan itu punya lisensi, punya izin menggunakan lahan, itu kan berdasar kontrak. Saya pernah minta ke Menteri Agraria, waktu itu Pak Sofyan Jalil, minta begini, Pak, kok ini pemerintah katanya menghambur-hamburkan tanah.
HPH sekian, IUP sekian, HGP sekian, HGU sekian. Itu coba saya ingin lihat apa itu benar. Lalu diberikan data ke saya, benar. Tetapi itu dikeluarkan udah lama. Sekarang pemerintah nih dihadapkan pada persoalan pada data seperti itu. Ini datanya. Loh, itu data yang sudah dibuat, peristiwanya terjadi taruhlah 15 tahun yang lalu. Saya atau pemerintah memberi HGU kepada misalnya kepada Pak Teguh. Di dalam pemberian itu dinyatakan berlaku 35 tahun. Kan tidak bisa kita rampas sekarang. Berdasar hukum, loh iya tunggu dong 32 tahun. Nah kita banyak yang nunggu gini. Jutaan hektar hutan dalam proyek RT RW yang terkait dengan RT RW dan sebagainya itu juga itu terjadinya masa lalu, tidak sekarang, tapi kita kan harus menanggung beban karena itu diberikan sampai waktu tertentu. Freeport yang sering saya contohkan, Freeport itu kan milik kita, tapi sahamnya yang paling besar Freeport. Ketika pemerintah mau ambil nggak bisa, itu sudah berdasar keputusan dari pemerintah yang sah. Kapan? Itu kalau 30 tahun kan berarti sejak tahun berapa gitu. Nah tapi pada waktu itu sebelum masa pemberian izin habis, 10 tahun sebelum masa pemberian izin habis itu sudah diperpanjang. Sehingga kita masanya habis, loh saya sudah punya perpanjangan. Makanya kita baru bisa menyelesaikan Pak Jokowi itu tahun 2016. Sesudah masanya mau memperpanjang 10 tahun sebelum memperpanjang lagi, Pak Jokowi nggak mau. Udah sekarang kita ambil saham 51% gitu. Jadi saudara, gambaran-gambaran tanah dikuasai oleh orang secara tidak benar itu, ya itu kan pemberian yang sah oleh negara di masa lalu. Tapi kita kan tidak boleh menyalah-nyalahkan masa lalu. Saya hanya menjelaskan, saya tidak menyalahkan. Pada saat itu mungkin itu diperlukan untuk keperluan mengundang investor, silakan aja. Tetapi jangan katakan bahwa itu diobral sekarang. Hanya itu saja yang ingin saya katakan. Kemarin saya baru membatalkan MOU antara pemerintah Maluku Utara dengan PT Leadership Island Indonesia. Leadership Islands Indonesia itu kantornya berpusat di Bali. Menyewa tanah untuk dijadikan wisata lingkungan. Namanya Pulau Widi, Kepulauan Widi. Nah, ribut kan? Kita tidak tahu semula, ada di YouTube, lalu media ribut. Apa betul ada seperti itu? Lalu tudingannya pemerintah menjual pulau karena PT LII ini membuat iklan ya untuk menjual pulau. Gitu. Untuk sale gitu di pulau itu, ya kita undang. Loh, Anda kan tidak boleh menjual pulau gitu. Dia menjelaskannya itu ini mau menjual saham perusahaan, ya tidak boleh juga. Karena apa? Karena kemudian hak pengelolaan itu bisa berpindah kalau saham boleh dijual begitu, padahal diberikan ke itu dengan syarat-syarat tertentu. Dan sesudah dibaca juga itu melanggar hukum. Satu, prosedurnya salah. Seharusnya izin untuk pengembangan untuk investasi bagi pulau-pulau di Indonesia itu hanya boleh dikeluarkan oleh Menteri KKP. Ini tidak pernah Menteri KKP kita undang, tidak pernah mengeluarkan. Gitu. Dan di situ disebut pemanfaat pulau, sedangkan kepulauan di Kepulauan Widi itu jumlahnya 140 lebih pulaunya. Tidak disebut pulau yang mana dari 140, masa semuanya? Lalu itulah sebabnya lalu dilelang. MOU-nya juga tidak pernah ditepati. Misalnya dalam 3 tahun sudah akan dibangun dan tidak ditepati. Maka
kami batalkan. Nah, dalam konteks ini pula kami membentuk Satgas karena ternyata sesudah dipelajari itu kemungkinan banyak pulau lain yang disewakan kepada orang lain. Ini saja nih berdasar laporan Menteri LHK kemarin, PT LII ini yang menyewa yang sekarang ribut itu adalah yang ke-10. Berarti 9 sebelumnya juga sudah menyewa, mengambil, membuat MOU di pulau-pulau lain. Nah, itu sebabnya kami akan teliti satu persatu di provinsi itu. Karena tugas kita tidak melindungi seluruh wilayah ini, tidak boleh ada sejengkal pun yang jatuh ke pihak asing. Itu tugas kita yang pokok. Gitu. Kami akan memulai melakukan peninjauan besok ke pulau terluar di Aceh. Kami akan ke Pulau Rondo tanggal 21, Pulau Rondo, terus ke Sabang. Terus nanti akan berkeliling lagi membentuk tim lah untuk Satgas untuk meneliti itu semua. Nah, demikian saudara, silahkan sekarang bertanya. Pertanyaan mungkin 3-4 orang dulu sambil kita lihat kemungkinannya Pak Menko bisa sampai jam berapa sebelum meninggalkan tempat ini dan juga nanti bisa dibantu oleh Deputi terkait. Monggo. Ya, let call tituler kepada Deddy Corbuzier itu aturannya memang memungkinkan. Itu saja. Urgensinya apa tentu Pak Prabowo lebih tahu, cuma kalau let call ke bawah itu memang dikeluarkan dengan keputusan Panglima TNI. Pasti itu sudah diperoleh karena Pak Prabowo ya membuat ini pasti sudah ikut aturan-aturannya. Itu memang dibolehkan. Soal urgensinya apa ya pasti ada alasannya karena itu dalam kerangka bela negara ya, Komcat ya, untuk komponen cadangan. Mungkin dia bisa dianggap sebagai orang Dede ini yang bisa mendorong komponen cadangannya menjadi lebih bagus, lebih maju, punya wawasan yang luas, memanggil orang untuk ikut aktif, mendorong semangat para Komcat itu di dalam tugas-tugas membela negara. Soal illegal mining, begini loh saudara, yang saya katakan itu banyak kasus mafia, bukan hanya illegal mining, illegal fishing, illegal mining, mafia tanah dan sebagainya. Itu sulit sekali karena berkait kelindan. Sesudah mau diselesaikan itu sulit, tidak bisa. Lalu kenapa tidak bisa? Pak, di belakangnya ini gitu. Di banyak kasus dan banyak laporannya di sini. Ada satu kasus yang jelas-jelas keliru, kita turunkan tim ke sana. Begitu turunkan tim, pejabat penegak hukumnya dipindah. Sehingga yang baru menyatakan, Pak, itu yang sebelumnya. Kami nggak tahu, tinggal ngelanjutin. Nah, begitu gitu. Meskipun kan mestinya kan sederhana cara menyelesaikan. Saudara, ini masalah yang rumit gitu. Sama dengan misalnya dulu kan ada seorang waktu seorang oknum Partai Demokrat korupsi besar-besaran. Di dalam hasil pemeriksaannya dia divonis di dalam bahan-bahan pertimbangan itu melibatkan beberapa pejabat, ada menteri, ada dirjen, ini dapat sekian banyak. Itu tidak ditindaklanjuti oleh KPK misalnya. Saya datang ke KPK waktu zamannya Pak Taufikur Rahman Ruki. Saya protes, lalu saya datang memberitahu kok ini tidak ditindaklanjuti, kan disebut di dalam putusan itu bahwa melibatkan ini, mendapat uang ini. Ya memang rumit, karena apa? Misalnya si A itu seharusnya tersangka, itu melibatkan si B, si D, si D. Sebelum si A tersangka harus selesai dulu si D. Sebelum si D selesai clear dulu D, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kerumitan seperti itu lalu saya memahami, iya ini tidak mudah. Ini tidak mudah. Apakah tidak diselesaikan? Terus kan, masih terus. Di dalam penyelidikan tidak ada, apalagi di KPK kan tidak dikeluarkan SP3. Masih terus gitu berjalan. Sama dengan kasus
backingan ini saya kira udah lama lah ini, cuma nggak ada yang berani ngomong aja. Backing sejak dulu ini di backing. Saya sebelum jadi menteri itu ada kasus besar tuh di Bekasi, datang ke saya sebagai swasta gitu, bukan sebagai pejabat, datang ke saya, tanahnya dirampas oleh pengembang, ini kasusnya, datang ke saya. Terus saya undang teman pengacara, tolong dibantu apa kalau ini gampang gitu. Datang ke kantor aparat penegak hukum, nggak bisa Pak, di belakangnya ini ada Pak ini, nggak berani. Yang begitu tuh sudah lama, Nah, kemarin saya tanya kepada Pak Sesmenko nih, Pak, itu tentara tuh kalau sudah pensiun punya kekuatan apa Pak? Kok di laporan saya itu banyak membacking orang, membackingi mafia, jenderal inilah, jenderal itu, gitu. Kenapa Anda punya kekuatan? Nah kalau gitu saya bilang ambil, saya sampaikan ke polisi, ambil dong tuh. Sudah pensiun kok masih ini, lalu mau menggunakan apa? Mungkin sebentar lagi akan ada pengumuman tersangka lah. Bisa tuh. Saya bilang ke Poldanya, jangan dibiarkan dong kayak gini. Menguasai sebuah kompleks swasta tanpa izin, tanpa surat resmi, mengemot uang dari masyarakat. Gitu. Nah yang begitu tuh banyak, saudara. Dan kita, saya, Pak Kapolri, Pak Panglima berkomitmen untuk menyelesaikan ini. Gitu. Mari, yang lama-lama itu mulai dibuka aja. Kalau diambangkan karena takut, karena ini, kapan selesainya? Nah itu yang saya maksud. Tidak usah menyebut orang, tidak boleh. Gitu. Saudara, kemudian CNN, jika penegakan HAM nanti ganti Menko, ganti ini, enggak, ini tugas institusional, bukan tugas personal. Itu terus diteruskan, tinggal seberapa besar dia ingin menyelesaikan ini. Apakah kalau penyelesaian kasus HAM masa lalu itu kalau tidak selesai sekarang gimana? Nanti PBB apa tanggapannya? Tidak ada urusannya dengan PBB. PBB saya sudah ke sana, tidak ada mencatat ini. Saya datang sendiri, tidak ada masalah HAM di Indonesia 3 tahun terakhir ini, termasuk masalah ini tidak ada menjadi catatan. Itu kan catatan kita aja, dan kita akan menyelesaikan ke dalam. Gitu, ya. Persoalannya hukum acara, dasar hukum yang dipakai oleh Komnas HAM begini loh. Pelanggaran HAM berat itu ditetapkan oleh Komnas HAM. Kalau Komnas HAM sudah menyatakan bahwa ini pelanggaran HAM berat, maka diserahkan ke Jaksa Agung untuk dibawa ke pengadilan. Nah persoalannya hukum acara antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung ini tidak sama. Kejaksaan Agung bilang ini tidak memenuhi syarat di dalam pemeriksaannya. Misalnya kalau dibilang ini pelanggaran HAM berat, bagaimana memberi komando? Kalau ini korbannya, mana visumnya? Nah, dikembalikan berkali-kali oleh Kejaksaan, kembali ke HAM, tolong dong diperbaiki ini. Besoknya dikembalikan lagi, ya tetap itu. Sampai terakhir saya kirim surat sendiri, saya tanda tangan. Tolong dong kalau Anda tidak mau, Komnas HAM bilang aja bahwa hasil penyelidikan kami sudah cukup. Kami tidak bisa menambah lagi. Cukup bikin itu saja. Tidak mau juga. Komnas HAM hanya bilang, ya kalau memang tidak cukup silakan Kejaksaan Agung di SP3. Belum tersangka kok sudah SP3. Gimana mau SP3-kan dulu? Kan harus ditersangkakan dulu. Kalau ditersangkakan dulu, buktinya tidak cukup. Nah itu masalahnya. Oleh sebab itu lalu pemerintah membentuk PP HAM tuh. Yaudahlah yang pengadilan tuh itu sudah ada pasalnya sendiri biar diatur oleh Kejaksaan Agung dan HAM sampai ketemu jalan tengahnya. Pemerintah lalu membentuk PP HAM. Ya. Penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu non
yang non yudisial. Sekali lagi, yang non yudisial ini ya, bukan menghapus yang yudisial. Kita umumkan yang yudisial itu menurut undang-undang tidak bisa dihapus. Yang non yudisial ini apa? Melakukan rehabilitasi psikologis, sosial, dan sebagainya kepada korban-korban di tempat itu. Kalau masih ada keluarganya, ya diberi beasiswa, dibangunkan rumah ibadah, dibangunkan sekolah gitu loh. Karena kerusakan yang terjadi akibat peristiwa-peristiwa itu. Ada yang salah, wah ini menghidupkan pemerintah, ini membuat tiket untuk PKI hidup lagi. Nggak ada hubungannya dengan PKI. Itu pertama yang disebut di dalam PPHAM itu 13 kasus pelanggaran HAM masa lalu, termasuk kasus atau peristiwa tahun 65. Kita tidak nyebut PKI, siapapun yang menjadi korban tahun 65. Apakah itu PKI, apakah itu tentara, ataukah NU. Itu kan kita, karena bagi saya pengadilan soal PKI udah selesai. Secara hukum udah diputus oleh Mahkamah Militer Luar Biasa. Dan Mahkamah Militer Luar Biasa itu dibentuk berdasar PNPS yang dibuat oleh Presiden Bung Karno. Sebelum beliau berhenti, tahun 63 dia bentuk Mahkamah Militer Luar Biasa untuk mengadili orang-orang yang melakukan pemberontakan terhadap negara. Dan itu yang dipakai, dan PKI sudah selesai, sudah dinyatakan dia bersalah, dia pemberontak, sehingga berdasar itu lalu dimasukkan TAP MPR, Partai Komunis dilarang. TAP MPR nggak bisa dicabut. Hanya dinyatakan TAP MPR itu ada yang tetap berlaku, nggak bisa dicabut. Ada yang dinyatakan sudah selesai, nggak usah diperpanjang, nggak perlu dicabut juga. Ada yang perlu dilanjutkan sampai selesai. Nah, yang PKI itu dinyatakan berlaku selamanya. Jadi kita buat PPHAM itu bukan untuk menghidupkan PKI. Tidak ada satu kata pun PKI itu. Peristiwa 65. Kalau di Madura daerah saya, korban peristiwa 65 itu santri kiai, kampung pesantren. Itu peristiwa 65. Karena apa? Itu perang sipil kalau bagi pandangan saya. Dan itu sudah selesai. Nah, kita mau merehabilitasi. Loh, ini pokoknya ini mau menghidupkan musuh umat Islam. Loh, di 13 kasus itu ada kasus Tanjung Priok. Korbannya umat Islam, bukan PKI. Aceh, pesantren. Justru ini juga di mana kelompok-kelompok Islam juga jadi korban dari pelanggaran HAM berat yang dirumuskan oleh Komnas HAM. Itu kita lanjutkan. Yang non yudisialnya kita buat, yang yudisialnya kita buat. Paniai misalnya, itu satu contoh. Bagaimana tuh Paniai kok diputus bebas oleh pengadilan? Lah kan kita sudah bilang datanya tidak cukup yang diberikan oleh Komnas HAM, tapi waktu itu Pak Presiden manggil saya dan Jaksa Agung, Pak Mahfud katanya, Pak Menko, ini setiap hari Komnas HAM, hari asasi saya selalu berpidato untuk membawa ke pengadilan kasus pelanggaran HAM berat. Kenapa kok tidak dibawa? Kata Pak Jaksa Agung, Pak, tidak cukup buktinya. Itu hanya pernyataan pelanggaran HAM terjadi di sini-sini. Pemeriksaannya tidak memenuhi syarat. Visum tidak ada, korbannya tidak jelas, pelakunya apa gitu. Sehingga kalau dibawa kalah juga. Apa begitu? Iya. Tuh yang kasus pasca jajak penyadapan di Timur Timur tuh 34 orang dibebaskan. Yang dihukum hanya 2. Guterres dan Abilio, ada satu lagi. Tapi sesudah Guterres dan kawan-kawan naik ke PK, bebas semua, tidak ada satupun. Sama, membuktikannya sulit. Saya tahu kalau dari sudut perasaan itu betul pelanggaran HAM. Tapi kan pengadilan yang mutus. Sehingga Presiden akhirnya memutuskan, udahlah, bawa aja ke pengadilan meskipun kalah. Loh Pak, kata Jaksa Agung, kalau sudah tahu kalah kok ke pengadilan. Enggak, bahwa kita bersungguh-sungguh melaksanakan rekomendasi Komnas HAM, maka kita coba 4. Susun 4 gitu ya. Wasior, Wamena, Paniai gitu. Sudah disusun kok sulit banget. Menyambung fakta ke fakta untuk menjadi konstruksi sulit. Akhirnya sudah satu aja lah yang terjadi di zaman Pak Jokowi aja. Paniai.
bawa ke pengadilan, dibebaskan oleh hakim, bebas. Itu bukan pelanggaran HAM berat, yaitu kejahatan. Itu kan beda cara menyelesaikan. Nah, kadang-kadang orang tidak tahu bedanya kejahatan berat dan pelanggaran HAM berat tuh. Padahal itu istilah hukum gitu. Nah, saudara, kita akan teruskan. Kalau memang dipaksakan bawa ke pengadilan, ayo pengadilan. Kalau perlu, kalau saya sih, mbok tolong minta tolong lah. Kayak saya dulu waktu ketua MK kan dituding gini-gini. Tolonglah kamu yang nyelidiki, saya beri mandat, cari saya biayai, nggak dapat. Nah sekarang kalau saya berpikir udah tolonglah buatkan berita penuntutan dan pembuktian, buatkan kami yang ngajukan pengadilan gitu. Nah jaksa agung nggak bisa. Loh, kami berarti kalau sudah tahu kalah kok ke pengadilan tidak profesional jaksa. Berarti jaksa itu aib. Seorang jaksa bawa ke pengadilan kok kalah. Berarti dia tidak bisa menyusun konstruksi tindak pidana. Udah kata presiden, bawa aja, bawa apa nih aja. Bukti kalah lagi. Udah 38. Oleh sebab itu lalu kita buat PP HAM sekarang ini. Nah, saudara sekalian, ya polisi jadi wartawan 12 tahun, saya tidak komentar itu ya. Saya baru baca ini tadi, baru kesini ada polisi jadi mungkin itu nanti yang bisa menjelaskan Intelkam ya. Nah, kalau itu bagian dari intelijen kan kita tidak tahu juga. Dan supaya diingat, intelijen itu mempunyai kewenangan tertentu demi menyelamatkan negara. Mungkin itu ada alasan untuk itu, tapi saya tidak berkomentar, saya juga tidak tahu namanya. Nah, menurut saya sidang kasus Sambo itu berjalan dengan baik, ya, berjalan dengan baik. Sehingga mari kita ikuti, hakimnya bagus, pengacaranya baik pengacara Sambo maupun pengacara Eliezer dan yang lain-lain itu juga bagus, jaksanya sangat bagus, sehingga menurut saya tidak ada yang perlu dicurigai dari kasus ini. Kita tunggu dulu, karena memang ada yang emosi itu. Orang nonton Sambo sidang, kalau siapa ibunya Pak Arief itu korspri saya tuh katanya tiap hari pengen nonton Sambo terus, ketagihan, sehingga TV lain tuh nggak boleh di setel gitu. Sambo terus. Tapi ada juga yang langsung kenapa sih sudah jelas kayak gitu kok enggak langsung dihukum aja sekarang? Ada yang berteriak begitu. Hukum tidak begitu, tunggu dulu. Akan ada proses-proses. Mulai dari pembuktian, dengarkan saksi, sesudah itu nanti penuntutan, sesudah itu pembelaan, baru diputus. Itu harus dilalui semua, kalau itu dilalui enggak sah. Kalau misalnya sekarang kok lama kok diperiksa terus, kan sudah ngaku, sudah jelas, sudah ini. Ya kata Anda, tapi kata hukum tidak. Kalau orang saya masih ingin mengajukan saksi, buka lagi sidangnya. Saya belum selesai, buka lagi sidangnya. Nah sesudah itu oke, lalu tuntut. Berdasar ini terbukti yang ini, maka dituntut karena terbukti melanggar pasal sekian, hukumannya ini tuntutan. Lalu nanti ada pledoi, bela, salah itu kesimpulannya jaksa, bela lagi. Terus, saudara, sampai pada akhirnya nanti hakim memutuskan. Dari itu nanti diputuskan begini. Nah itu masih perlu waktu, tidak usah buru-buru. Kontinuitas, komitmen penegakan HAM, saya kira sudah jawab tadi, termasuk soal paniai, termasuk soal PP HAM. Sekira cukup ya, persis ini Bang, setengah 2. Ya boleh tambah 2 lagi. Makasih, monggo Pak. Saudara, jeda kemanusiaan itu melalui konsultasi dengan pemerintah, dengan kami pemerintah. Tetapi Komnas HAM dan MRP itu tidak boleh mengambil keputusan politik. Jadi kita beri surat bahwa jeda kemanusiaan ini didukung oleh pemerintah, dilakukan oleh Komnas HAM dalam rangka mencari jalan penyelesaian damai, kita dukung dengan jaminan resmi yang saya tanda tangani bahwa dia diberi
kegebalan dari tindakan polisional dalam kaitan dengan dialog untuk jeda kemanusiaan ini. Tetapi apapun putusannya itu disampaikan ke pemerintah bukan sesuatu yang mengikat, karena Komnas HAM itu tidak mewakili pemerintah. Komnas HAM itu adalah lembaga sendiri yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang sendiri. Undang-undang nomor 26 tahun 2000, kemudian ada undang-undang nomor 39 tahun 99 dan seterusnya. Dia sendirilah lembaga independen. Tetapi karena dia mau berdialog dengan pihak Papua yang berbeda pandangannya dalam mengelola negara dengan pemerintah, kita beritahu kenapa, apa dasarnya. Karena pemerintah di dalam penanganan Papua sekarang ini menggunakan pendekatan operasi sipil, pemerintahan sipil dengan pendekatan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi. Nah, di sini garis operasi untuk menyelesaikan Papua itu kita sudah mulai membentuk DOB baru ya, agar rentang kendali bisa lebih mudah kita tangani. Nanti akan melengkapi juga gitu aparat-aparat teritorial yang secara yuridis struktural sama dengan daerah-daerah lain, tentaranya, polisinya, nanti secara bertahap. Kemudian melakukan penggembalaan, pendidikan, pelayanan kesehatan, peribadatan bersama-sama dibantu di situ. Lalu itu semua didasarkan pada dialog-dialog yang konstruktif untuk membangun perdamaian bersama. Jadi oleh sebab itu ya, jeda kemanusiaan yang dihasilkan dari tim dialog yang dibawa oleh Komnas HAM ke Jenewa atau ke Amsterdam, ya nanti kita baca, meskipun ini ternyata sesudah ada dialog malah tidak ada yang menjamin kalau pemerintah tidak melakukan apa-apa karena katanya jeda kemanusiaan. Tapi itu hampir setiap minggu sudah 9 kali terjadi dalam 2 bulan terakhir ini. Tapi saya layani itu biar masyarakat tahu bahwa kita ingin dialog sejak dulu. Mereka yang kritik-kritik pemerintah ndak pernah dialog, saya ajak ke sini, yuk kamu semua tuh yang bilang pemerintah ndak dialog, apa usulmu? Ini dialog tanggal sekian yang hadir ini bertahun-tahun tuh dialog. Kita tetap lakukan, oh iya. Cuma bilang oh iya. Lalu Pak, kalau begitu cari penengah yang bisa menjembatani dialog pemerintah dengan UPM. Oke, siapa yang penengahnya? Bapak mau jadi? Saya angkat, saya bilang. Jadi penengah. Itu PGI ya. Persatuan Gereja-Gereja kan gitu. Bapak harus dialog, cari penengah yang baik. Loh, kami udah cari penengah sejak dulu. Kalau Bapak mau sekarang juga saya angkat. Siapa tahu jadi penengah. Mereka enggak mau dialog. Ditengahi oleh orang lain. Nah itu loh, baiknya kita itu sudah ayo dialog. Mau minta anggaran, ayo anggaran, kasih dana khusus gitu. Tapi ya mari kita ini jangan terlalu emosional. Kalau emosi, Pak kok tidak dibabat aja, itu kan gampang aja. Bukan begitu caranya mengelola negara gitu. Dibabat salah, tidak dibabat ya banyak masalah seperti ini. Tapi mari kita pelan-pelan. Ini kita menyelamatkan satu nyawa manusia itu sangat penting dilakukan. Iya, saudara catat aja. Sekarang nih sesudah dia pulang dialog dari Jenewa, malah tiap minggu jadi dan makin kejam. Tuh ada yang sudah dibunuh masih digini-gini kan, diinjak lagi, itu ada video. Dan kita ngerem karena ada saran dialog, jeda dulu, jangan bertindak kan gitu. Nah saudara, itu soal Papua, bukan soal kita takut atau apa, masa takut gitu. Tapi ini menyelesaikan dengan mengingat setiap nyawa manusia itu berharga gitu.
Nah, baik. Jadi itu ya soal penggembalaan, dialog, kemudian KUHP. Menurut masyarakat sipil pesimis kalau lewat MK. Ya enggak apa-apa pesimis karena jalur konstitusional begitu. Jadi begini ya, Saudara. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sekarang ini dulu dibuat pertama kali tahun 1804 di Prancis. Namanya Kode Penal. Prancis menjajah Belanda pada tahun 1811 sampai 1816 itu diberlakukan di Belanda. Oleh Belanda itu kemudian diberlakukan di Indonesia setelah direvisi pada tahun 1871 direvisi. Lalu berlaku, lalu dibawa ke Indonesia. Sejak 1918 berlakulah itu resmi di Indonesia. Tahun 1945 Indonesia merdeka diberlakukan lagi sambil menunggu yang baru. Nah kita menunggu yang baru sejak merdeka itu baru selesai sekarang. Masalahnya apa sama? Ada yang setuju, ada tidak setuju, ada yang setuju, tidak setuju. Ya, terus kapan? Kalau menunggu orang setuju, oke lah kita sekarang. Masyarakat sipil ingin begini. Coba itu masyarakat sipil dituruti. Ini kehendak masyarakat sipil, mari kita jadikan undang-undang. Masyarakat yang tidak sipil atau masyarakat sipil yang lain yang marah. Dikira dia benar sendiri. Orang lain menganggap kamu salah, masyarakat sipil. Jangan sok merasa paling benar sendiri kan gitu. Orang lain setujunya begini, kamu tidak setuju, ya mari tempuh prosedur yang berlaku secara konstitusional ditetapkan di DPR. Anda tidak puas di DPR, ke sana, ke Mahkamah Konstitusi. Kan gitu prosedurnya. Terus mau cara apa lagi? Cara bernegara kan seperti itu yang disepakati. Bahwa ada yang pesimis, optimis, ya biasa saja lah. Gitu. Kalau saya optimis dalam arti apapun keputusan Mahkamah Konstitusi nanti ya itulah yang berlaku. Gitu. Ada memang mekanisme legislative review, bukan judicial review. Ya nanti kita lihat legislative reviewnya. Apalagi masih ada waktu 3 tahun untuk kita mensosialisasikan itu. Karena kadangkala orang yang kritik kadangkala belum baca juga. Masa bilang, orang luar negeri jangan ke Indonesia kalau kamu nanti bersetubuh dengan orang yang bukan istri atau suami, itu bisa dipenjara. Itu kan belum baca undang-undangnya. Padahal undang-undangnya itu baru diancam hukuman kalau istrinya atau suaminya yang berzina ini, atau anaknya atau bapaknya kalau anaknya yang berzina itu mengadu. Loh, orang luar negeri ke sini enggak bawa istri, mengadu kemana? Enggak bawa anak, siapa yang ngadu? Bapaknya udah mati, siapa yang mau ngadu? Dan yang terpenting dari itu bukan soal siapa yang mau ngadu, ya sebaiknya jangan berzina lah, kan gitu. Seruan moral dari kitab undang-undang. Tapi banyak yang belum baca. Gitu. Wah, ini presiden kalau dihina diancam pidana. Agar Presiden Jokowi bisa nangkap orang. Lah ini berlaku sesudah Presiden Jokowi berhenti undang-undang ini. Berlaku tahun 2025, bukan untuk melindungi Pak Jokowi. Kok lalu dituduh itu untuk melindungi Pak Jokowi, untuk menanggapi orang-orang yang kritis. Jadi untuk melindungi Anda yang mau jadi presiden yang akan datang, agar Anda tidak dihina-hina. Kalau Pak Jokowi bilangnya ke saya, kalau saya sih tidak perlu itu, saya tiap hari sudah dihina, tidak menggugat juga, kata Pak Jokowi. Tapi kalau negara butuh, buat itu, dan itu tidak berlaku untuk saya, kan, kata Pak Jokowi. Kok lalu dibilang untuk melindungi rezim, masih 3 tahun lagi berlaku untuk Anda yang menang di tahun 2024 itu nanti, untuk melindungi Anda di dalam agar negara ini aman. Oleh sebab itu kalau soal pesimis ke MK, tapi ada yang optimis juga, wah MK tuh hebat nanti bisa selesai. Oke, pesimis ya itu jalannya, memang terus mau jalan apa lagi.
Terus nanti kita sambil sosialisasi. Gitu. Indonesia melarang LGBT, tidak ada kriminalisasi terhadap LGBT. Orang tidak baca itu, tidak ada satu pasal pun yang mengatakan barang siapa hidup LGBT diancam hukuman, tidak ada, cari di pasal berapa. Yang ada di situ barang siapa melakukan pelecehan seksual terhadap orang lain, terhadap anak, itu diancam hukum. Pelecehan seksual itu ya bisa LGBT, bisa tidak, bisa orang biasa. Ya, sekarang tuh yang di Jombang itu kan pelecehan seksual orang biasa, tidak LGBT. Nah itu kadang-kala orang belum baca udah ribut. Memang saudara berkepentingan dengan undang-undang pokok pers tentang kritik. Saudara, di undang-undang KUHP ini itu bunyi undang-undang pokok pers yang menyatakan bahwa kritik yang dilakukan oleh masyarakat itu tidak dipidana, itu dicantumkan di undang-undang itu. Ngambil dari undang-undang pokok pers kok penjelasannya. Ketika undang pers, Pak gimana kami nanti tidak mau? Oke, maunya apa? Lah kami bebas. Sesuai apa? Sesuai dengan undang-undang pers nomor 21 tahun berapa gitu. Oke, kita ambil itu, tempel di undang-undang KUHP. Tempel. Di penjelasannya sudah dikatakan, awas loh, yang dikatakan kritik itu adalah orang yang menyampaikan sesuatu untuk kebaikan bangsa dan negara. Tapi kalau orang menghina, kamu kok kayak babi, kemarin kayak kuda kok sekarang berubah kayak babi perilaku, itu menghina, bukan kritik. Saudara mau digitukan? Itu pun kalau dilakukan harus dengan laporan pengaduan, bilik aduan, tidak sembarang ditangkap gitu. Kalau yang bersangkutan enggak apa-apa, saya dibilang kayak babi, ya sudah selesai. Itu memfitnah dan sebagainya. Nah kan beda, mengkritik, memfitnah dan menghina itu kan beda, ada ukurannya. Ada public common sense juga gitu. Tapi mari kita perbaiki, masih punya waktu 3 tahun lah. Kita semua udah berjuang, saya ikut berjuang lama sejak mahasiswa nih RUU KUHP ini. Ikutlah. Sebelum saya udah 20 tahun sebelumnya udah diperjuangkan. Saya jadi anggota DPR 2004 berjuang, ini baru selesai sekarang. Mau nunggu lagi kapan? Gitu. Sudah Anda setuju bawa ke MK. Kalau menunggu Anda setuju, Anda siapa? Kok nunggu Anda setuju baru disahkan? Ya, what do you think you are? Kok Anda minta kalau Anda tidak setuju lalu tidak boleh disahkan? Orang lain setuju kok, orang lain minta itu kok. Mewakili siapa? Kalau mewakili rakyat ini semua rakyat. Oleh sebab itu tempuh prosedur. Jadi hukum. Apa hukum itu? Hukum itu adalah resultante. Hukum itu adalah kesepakatan. Nah sekarang dalam konstitusi kesepakatan itu dibuat oleh wakil rakyat yang menang pemilu. Pak itu menangnya curang. Loh kamu kok enggak ikut pemilu lalu curang juga, kenapa? Itu aja. Toh prosedur kenegaraan harus contohnya ini sudah ditempuh, dan itu semua sebenarnya kritik-kritik itu pada umumnya bias, belum baca hasil sosialisasi. Dulu gini deh, ini dulu disepakati, yuk kita bikin legacy bagi Pak Jokowi, buat KUHP yang sudah puluhan tahun tidak bisa dibuat, kita sahkan 17 Agustus sebagai hadiah kemerdekaan. Sepakat sudah sepakat, oke. Tapi waktu itu Dewan Pers datang ke saya, Pak Azumardi dan kawan-kawan itu pada bulan Juli, akhir Juli gitu, Pak ini masih oke. Saya bilang, saya datang ke Presiden, Pak ini masih ada Pak, perlu ditampung enggak berarti itu hadiah 17 Agustus enggak. Lalu para menteri dipanggil Pak Jokowi tanggal 2 Agustus. Tidak usah disahkan 17 Agustus. Beri lagi sosialisasi sampai ngerti. Nah saudara, ketika kami dipanggil Pak Jokowi tanggal 2 Agustus itu, daftar isian masalah, daftar masalah yang diajukan oleh Dewan Pers itu ada 9.
Sesudah disosialisasikan lagi berkembang menjadi 14. Apa? Terus disosialisasikan lagi, akhirnya yang diputuskan berubah 69 butir. 69 butir. Dari 9 jadi 14 jadi 69. Terus kurang apa? Kalau nunggu Anda setuju, kalau hanya karena Anda tidak setuju, nanti saya akan mengatakan, Anda setuju, saya tidak setuju. Lalu nunggu saya setuju, kan tidak boleh. Sudah hampir jam 2. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.